Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi selamat datang para sahabat Qur'ani dimanapun Anda berada. Saya Ulia Musharofah dari UIN Gus Dur Pekalongan akan menemani Anda pada episode kali ini. Hari ini kami akan membahas topik yang sangat menarik tentunya, yaitu salah satu bidang yang ada di LPMQ ini. Bidang satu yaitu pentasihan dan pengawasan peredaran mushaf Al-Quran. Betul Pak? Ya, betul. Sesuatu yang mungkin masih asing ya di telinga para sahabat Quran di rumah. Tapi penting sekali untuk kita gali lebih dalam. Untuk membantu kita mengetahui hal ini, kita sudah bersama dengan Bapak Anton Zailani SS MA Hum, betul Bapak? Ya. Betul. Seorang pentasih di LPMQ yang sudah berkecimpung di bidang ini selama 16 tahun hadirin. Dan pasti beliau ini sudah memiliki banyak sekali pengalaman dan pengetahuan yang menarik untuk kita gali. Terima kasih Bapak sudah bergabung dengan kami. Pak, gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, baik sehat. Masya Allah. Yeah. Jadi buat Anda semua yang penasaran tentang pentasihan mushaf Al-Quran serta peredarannya, penting sekali untuk menyimak video ini. Langsung saja ya Pak, kita mulai ngobrol-ngobrol asik ini. Baik. Mungkin untuk pembuka, bisa Bapak jelaskan sedikit tentang apa sih LPMQ serta apa saja peran serta tanggung jawab dari LPMQ itu sendiri Pak. Monggo Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sudah dikenalkan oleh mbaknya. Mbak siapa namanya? Ulia Musharofah. Ulia ya, Mbak Ulia Musharofah. Saya memang di LPMQ ini termasuk periode awal sebagai pentasihnya. Artinya yang memang direkrut sebagai PNS. Itu periode awalnya saya dan beberapa teman-teman ya. Untuk formasi di 2007, tapi kita mulai aktif bekerja sebagai pentasih itu di tahun 2008. 2008. At least ya tadi berarti dihitung berapa tahun tadi? 16 tahun Bapak. 16 ya. Sampai 2024 ini. Udah. Bentar lagi masuk barang langka ya. Iya, hampir masuk Sweet 17 ini Pak. Masya Allah, Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi tadi ditanyakan tentang LPMQ ya. Iya. LPMQ itu kepanjangannya Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran. Tapi secara fungsi pentasihan ini sudah ada dari dulu sekitar tahun 57 lah ya. 57. Tahun 57 itu sudah ada, tetapi belum sebagai satker sendiri atau sebagai instansi resmi yang menangani tentang pentasihan ini. Dulu ada di bawah Puslitbang Lektur Keagamaan. Sama-sama di Kementerian Agama, cuma kita belum resmi sebagai satker sendiri. Kalau sekarang, kita sudah sebagai satker sendiri, eselon 2, ya. Dan kita menangani pentasihan secara khusus ya. Namanya juga sudah Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran. Ini kalau orang awam susah nyebutnya ini. Jangankan orang awam, kadang orang-orang yang ada di lingkungan Kementerian Agama sendiri itu menyebut pentasihan tuh susah gitu loh. Dari lajnahnya aja susah tuh Pak. Lajnah ya, ada yang laznah. Gitu. Mungkin mereka ingatnya itu apa? Kayak baznas. Gitu. Ini lajnah pakai jim ya, lajnah pakai jim. Karena memang dulu awalnya ini adalah kepanitiaan ad hoc. Itu dari tahun 57 itu. Nah, setelah tahun 2007 dengan terbitnya peraturan Menteri Agama, kalau nggak salah nomor 3 tahun 2007 tentang tata kerja dan organisasi Lajnah diatur sebagai satker sendiri. Mempunyai fungsi, salah satunya adalah pentasihan. Dulu fungsinya ada paling tidak itu ada 3. Pentasihan,
kemudian pengkajian mushaf Al-Quran, dan juga bait Al-Quran dan dokumentasi. Namun tadi kan banyak bilang bidang satu gitu ya. Iya, betul. Dulu memang ada bidang-bidang. Nah, setelah PMA nomor 3 tahun 2007 itu kemudian direvisi dengan PMA Peraturan Menteri Agama tahun nomor 68 kalau tidak salah tahun 2022. Ya. Maka dengan otomatis beberapa fungsi yang itu disederhanakan lagi ya di PMA yang terbaru itu, dan kita sudah melebur jadi satu. Karena beberapa tahun yang lalu kita sudah diamanatkan untuk PNS ini berubah menjadi jabatan fungsional. Jabatan fungsional. Maka di Lajnah sendiri kita di LPMK ini ada beberapa jabatan fungsional, dan itu langsung tanggung jawabnya ke kepala Lajnah. Seperti itu. Tetapi untuk pentasihan itu memang fungsi yang paling mencolok ya di kantor kita. Paling mencolok untuk pentasihan. Judulnya aja Lajnah Pentasihan. Iya. Jadi langsung condongnya ke ini tadi bagian pentasihan itu, Pak. Betul, betul. Meskipun fungsinya banyak, ada pengkajian. Kan ada tafsir juga. Iya, betul. Karya-karya tafsir yang dihasilkan dari Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran itu diakui oleh banyak instansi negeri ataupun yang swasta ya. Dan itu sudah dirasakan manfaatnya untuk umat Islam di Indonesia. Betul sekali, Pak. Nah, tadi kan dari beberapa bagian bidang dalam LPMK ini tadi disebutkan bahwa salah satunya dan paling mencolok itu bidang pentasihan ya, Pak. Nah, mungkin bisa dijelaskan ya Pak, seperti apa proses pentasihan mushaf yang dilakukan LPMK sendiri, bagaimana step by stepnya untuk meng-cross-check kebenaran mushaf Al-Quran yang beredar di Indonesia? Prosesnya ya? Iya Pak. Jadi sebelum ke proses kita harus tahu dulu pentase itu makhluk apa gitu ya. Makhluk apa? Ya gimana tuh ya Pak? Kan? Jadi pentase itu dalam peraturan Permenpan RB ya, dan PMA nomor 44 tahun 2016 itu sudah dijelaskan pentase itu PNS. Ya. Kalau sekarang ya ASN lah ya. Iya betul. ASN di bawah Kementerian Agama yang diberikan wewenang untuk melakukan pentasihan terhadap Al-Quran. Makanya pengertian pentasihan juga itu harus dibatasi. Iya. Artinya begini, dalam pengertian yang normatif, yang baku ya, pentasihan itu satu kegiatan atau pekerjaan untuk memeriksa, meneliti, kemudian membetulkan, mengoreksi ya, mushaf Al-Quran, masternya maksudnya. Iya, master mushaf Al-Quran oleh pentasi. Jadi tidak boleh oleh yang lain, oleh pentasi. Dan pentasi ini sudah ditentukan oleh Kementerian Agama. Oleh pentasi sampai tidak ditemukan kesalahan. Prosesnya ya berulang-ulang. Kalau saya itu dan semua pentasi sekarang yang sudah baku kita lakukan, kita mentasi Al-Quran itu paling tidak 1 hari 3 juz. 1 hari 3 juz per orang ya Pak? Per orang. Misal saya membaca, hari ini saya baca juz 1 sampai juz 3. Besok saya baca juz 4 sampai juz 6. Nah juz 1 sampai juz 3 ini yang sudah saya baca akan dibaca oleh teman saya yang juga pentasi. Ya. Begitu. Sampai 3 kali baru kita kumpulkan, kita rekap, kemudian kita komunikasi ke penerbit yang bersangkutan agar diperbaiki semua koreksi itu. Kalau sudah diperbaiki, mereka kirimkan ulang. Naskah yang sudah diperbaiki itu dikirimkan ulang, kita tasih lagi. Masya Allah. Pengen jadi pentasih nggak? Amin, doain Pak. Jadi pentasih itu
Apa? Jadi ngaji terus lah ya. Ngaji terus. Masya Allah. Ngaji Kerjanya terus. ngaji, Pak. Iya, ngaji di rumah ngaji, di kantor ngaji, Masya Allah. di masjid ngaji. Awal bulan digaji. Iya, jargonnya nih, ngaji dimanapun awal bulan digaji. Oh iya Pak, tadi Bapak itu menyebutkan master mushaf Al-Quran. Mungkin sahabat Al-Quran di rumah belum tahu tuh Pak. Yang dimaksud dengan master mushaf Al-Quran itu apa? Jadi master itu naskah induk. Naskah. Ya, naskah induk yang nanti akan digandakan oleh penerbit. Misal penerbit A ya, dia punya master mushaf untuk tajwid warna misalnya. Yeah. Satu, sebelum dia gandakan, masternya ini harus kita cek dulu. Harus diperiksa dulu, harus ditasnya dulu. Jangan sampai nanti ketika digandakan, master ini masih banyak kesalahan. Banyak kesalahan. Ya, kita sering ya, ada beberapa ya, kasus-kasus terjadi kan begitu ya. Yeah, betul. Dan kalau ada kesalahan berkaitan dengan Al-Quran, itu umat Islam tuh sangat sensitif ya. Pasti akan dicari itu. Ini siapa nih? Siapa yang nerbitin gitu? Jangan-jangan ini ada agenda tertentu. Wah, sampai begitu ya. Ada kepentingan ini. Ada, jangan-jangan ada. Tapi biasanya sih enggak. Biasanya enggak. Itu biasanya ada technical error, ada kesalahan di tingkat percetakan ya. Di penyiapan naskahnya, di layoutnya, biasanya seperti itu. Iya, iya Pak. Oke, tadi kan juga ini ya Pak, bahas tentang para pentashih gitu berarti. Nah, gimana sih caranya biar bisa bergabung menjadi salah satu pentashih di LPMQ ini? Mungkin bisa jelaskan Pak, syarat-syaratnya apa saja gitu Pak, monggo. Kalau itu ada formasinya ya. Formasi, karena pentashih ini PNS, biasanya ikut seleksi lah. Yeah. Ikut seleksi CPNS ya. Tahun ini tuh kalau nggak salah dibuka sebanyak 68 formasi ya. Termasuk untuk pentashih, Pak? Untuk pentashih saja. Yeah. Itu termasuk untuk sahabat-sahabat kita yang disabilitas. Yeah. Ada berapa persennya itu ya. Kita buka untuk mereka juga. Masya Allah. Jadi harus tes dulu. Nah tesnya itu ya alhamdulillah dari seleksi berkas yang dulu saya alami ya. Iya Pak. Habis itu ikut tes seleksi ngisi soal-soal itulah. Ya tertulis. Biasa. Nah, biasanya ketiga ini ada wawancara. Wawancara biasanya yang ditanyakan pertama kali itu ya hafalan Qur'annya. Hafalan Quran. Karena ada persyaratan untuk menjadi pentashih itu harus hafal Quran. Hafal Quran 30 juz nih Pak? Ya 30 juz, nggak boleh 31, nggak boleh. 30 harus aja. 30 juz ya Pak? 30 jangan juz 31. Aja. Tidak boleh 31, karena nggak ada ya. Nah 30 juz itu biasanya di tahap ketiga itu ada wawancara, tahfidz ya. Tahfidz. Itu ada 3 soal biasanya itu. Dari 10 juz awal, 10 juz tengah, dan 10 juz akhir. Oh gitu. Di tahap itu juga biasanya dites kemahiran menulis. Kemahiran menulis juga? Menulis ya. Jadi kan tulisan Al-Quran itu berbeda dengan tulisan bahasa Arab secara umum. Maka kita mengenal adanya Rasm Utsmani dan Rasm Imla'i. Kalau secara Imla'i, kita sudah biasa belajar Imla dari kecil ya. Di madrasah gurunya nyebutin, coba tulis dzalikal kitabu la raiba fi. Kita mesti nulisnya kan kitabu, taknya mesti ada alifnya. Nah, kalau Rasm Utsmani kata kitab ini hanya beberapa saja yang ada alif. Ya, secara umum semuanya hadzful alif. Hadzful alif. Dibuang alifnya. Jadi dzalikal kitab tidak menggunakan alif. Jadi begitu, ada tes begitu. Gampang lah bagi yang bisa mah gampang. Ya bisa gampang. Jadi teman-teman di rumah, jadi sahabat Al-Quran di rumah yang ingin bergabung menjadi salah satu pentashih di LPMQ, selain tadi harus mengikuti prosedur tes CPNS, berarti juga harus memiliki hafalan 30 juz ya Pak ya. Oh iya. Dan harus memiliki kemampuan menulis Al-Quran. Betul Pak? Dan ada satu lagi. Apa tuh, satu Pak? lagi. Paling tidak itu
memiliki wawasan tentang ulumul Quran ya. Ulumul Quran. Khususnya di bidang ilmu rasam, kemudian ilmu dhab, al-waqf wal ibtida, satu lagi ya qiraat. Qiraat. Nah, ini berarti bocoran Itu. nih buat teman-teman di Ya. rumah yang mau Ini mendaftar. bukan bocoran, Apa ini nih, memang Pak? sudah diumumkan. Diumumkan. Berarti udah umum ya Pak ya? Ya. Iya. Nah, dalam prosedur mentasih mushaf Al-Quran, apa master mushaf Al-Quran tersebut, ada nggak sih Pak standar atau pedoman yang digunakan LPMQ? Ada. Jadi kita itu dalam mentasih pasti ada acuannya, ya kan? Acuan yang pertama itu mushafnya. Ya, di setiap negara begitu, ya. Setiap negara begitu. Pasti ada acuannya masing-masing. Di Indonesia itu bagi kita pentasih ketika ingin melakukan pentasihan mushaf Al-Quran, kita harus mengacu pada mushaf Al-Quran standar Indonesia. Mushaf Al-Quran standar Indonesia. Biasanya kita singkat MSI. MSI. Ya. Kalau para penerbit sudah hafal itu, Yeah. Al-Quran di Indonesia ya. Nah, itu ada 4. Mushaf Al-Quran standar itu ada 4. Apa aja tuh Pak? Yang pertama standar Utsmani. Standar Utsmani. Yang kedua mushaf Al-Quran standar Bahriyah. Bahriyah. Yang ketiga mushaf Al-Quran standar Braille. Braille. Dan yang terbaru isyarat. Oh isyarat, Ya. betul. Ya mungkin kan ini dari 4 mushaf ini mungkin masih asing ya di telinga para audiens di rumah. Mungkin bisa dijelaskan nih Pak perbedaannya masing-masing nih Pak. Oh. Singkat saja Pak. Oh ya, perbedaan yang paling mencolok ya. Kalau yang mushaf Al-Quran standar Utsmani, dia ditulis menggunakan standar penulisan menurut kaidah Rasam Utsmani. Rasam Utsmani. Jadi ya, kita kalau belajar Rasam Utsmani itu kan paling enggak kita harus tahu ada dua syekhon namanya, 2 guru besarnya. Iya. Yang pertama Abu Amr Ad-Dani, yang kedua Abu Dawud Sulaiman Ibnu Najah, itu ya. Jadi merujuk yang ke situ. Nah, kalau yang standar Utsmani ditulis menggunakan standar penulisan Rasam Utsmani. Iya. Nah, itu sama aja di belahan dunia manapun sama itu. Mushaf misal Madinah, Iya. sama aja. Kembalinya kedua itu. Mushaf Pakistan sama, Mesir. Pakai mushaf ini ya standar. Ya artinya kembalinya kedua tadi itu, syekhon tadi. Syekhon tadi. Ya. Itu yang Utsmani ya. Ya Utsmani. Kalau yang Imla'i itu mushaf Bahriyah. Ya. Menggunakan standar penulisan Imla'i. Itu tadi yang saya bilang kalau kita ketemu misal pada penulisan kata kitab itu taknya masih panjang. Kemudian pada kata misal jamak muzakkar salim ya. As-sadiqin itu shadnya masih menggunakan alif. Ya, banyaklah standar Imla'i itu Bahriyah. Ya, Bahriyah. Standar Bahriyah. Dulu Bahriyah ini digunakan untuk para penghafal Al-Qur'an. Karena jumlahnya 15 baris. Iya. Dan disebut sebagai mushaf pojok dulu. Iya. Sekarang sudah berevolusi. Mushaf yang Utsmani pun sekarang sudah 15 baris. Dan digunakan juga untuk menghafal Quran. Ya. Nah, yang ketiga, mushaf Al-Quran standar Braille. Itu ditulis menggunakan huruf Braille. Huruf Braille. Huruf Braille itu bacanya dari kiri ya, jangan dari kanan. Walaupun tulisan Al-Quran, tapi tetap bacanya dari kiri ya Pak? Kalau Al-Quran kan dari kanan sebenarnya. Ya. Kalau Braille dari kiri. Dari kiri. Dan tidak dibaca, diraba deh. Diraba, oh iya Pak. maaf. Ya, diraba. Iya, diraba. Nah, kalau yang isyarat, dia menggunakan kode-kode isyarat pada setiap hurufnya. Gitu. Jadi kalau misal alif, menggunakan isyarat ini. Ini alif. Ba gimana Pak? Gini. Ba, ta. Ya baik. Iya. Tadi ya sudah dijelaskan standar pedoman yang digunakan LPMQ dalam mentashih mushaf Al-Quran di Indonesia. Nah sekarang lanjut ya Pak, saya ganti topik. Saya mau tahu nih pengalaman Bapak selama menjadi bagian dari pentashih mushaf Al-Quran di LPMQ ini.
Apa saja nih tantangan utama Bapak dan tim ya dalam mentasih mushaf Al-Quran terutama di era digital ini? Oh ya, sekarang ini memang berkembang mushaf digital ya. Iya. Anak-anak Gen Z sekarang kalau baca Quran udah nggak lewat mushaf. Nggak pakai mushaf Pak, di Pakai HP aja. Ya tantangannya ya memang dari sisi kami sebagai pentasih kita harus mengikuti lah ya. Ilmu teknologi kita harus tahu lah. Yang kedua, yang paling menantang itu kita dalam hal pengawasannya. Nah, sekarang tuh di internet setiap waktunya muncul kan? Iya. Ada lagi mushaf digital apa, ada lagi apa. Itu kadang kita suka kewalahan dalam hal pengawasan peredaran mushaf Al-Quran itu. Beberapa waktu yang lalu kita bekerja sama, kita coba untuk membuat kerjasama atau MOU dengan Kominfo. Ya, untuk menangani ini peredaran mushaf Al-Quran digital ini. Jadi kita akan awasi jika ada mushaf Al-Quran yang terdapat kesalahan, kita akan laporkan ke Kominfo. Ya, Kominfo kemudian bisa di take down seperti itu. Tetapi yang paling utama itu kalau sudah tidak ada tanda tasihnya, itu kita sudah laporkan. Pasti. Artinya mushaf Al-Quran digital pun harus punya tanda tasih. Harus ada tanda tasih. Ya, siap. Ini saya boleh minum ya? Boleh Pak, silakan Pak. Santai aja. Nah, selama Bapak menjadi pentasih mushaf di LPMQ ini, pernah nggak sih Pak mengalami situasi di mana Bapak dan tim ini sulit menghadapi situasi yang sulit terkait menetapkan ayat penulisan ayat yang benar atau penerjemahannya gitu Pak? Sejauh ini sih belum ya. Ada. Paling juga ada diskusi kecil lah. Diskusi kecil, misal tentang penerapan kode warna pada ayat-ayat tertentu. Berarti itu lebih ke jenis ciri khas dari penerbitnya saja ya Pak, kayak menentukan warnanya dan lain-lain. Ya, kita kan di Lajnah ini sudah ada panduan tajwid warna. Kita sudah tentukan, misal ikhfa itu menggunakan warna hijau. Terus bacaan idgham biguna menggunakan magenta dan lain-lain ya, banyak. Berarti selain mushafnya yang standar, ada warna standar juga ya Pak? Ada warna standar. Nah, itu ada 3 pilihan. Ada secara akademis, nanti yang diwarnai itu sebab musabab terjadinya hukum bacaan itu. Oh gitu. Yang kedua secara fonetis, secara yang terbacanya dari bagian mana, disitulah yang diwarnai. Ya. Kemudian yang terakhir tuh, yang ketiga praktis. Jadi hanya pada kata-kata tertentu yang diwarnai. Itu lebih sedikit. Nah itu warna itu kita tetapkan. Bayangkan kalau nanti penerbit warna-warni. Oh, coba. Bayangkan betul. Mushaf yang ada di Jakarta, ikhfa-nya warnanya hijau. Iya. Yang di Pekalongan warnanya apa? Warna oranye. Oranye misalnya. Ketemulah dua-duanya ini di Cirebon. Berantem lagi, terjadi lagi perselisihan seperti di zaman Khalifah Utsman bin Affan itu. Perkara warna. Oke, berarti hal kecil pun di situ juga ada standarnya ya Pak, tidak sembarangan mentasih aja. Dan itu dijadikan pedoman untuk semua penerbit. Kita sebagai pemerintah itu berlaku adil untuk semua. Dan untuk memberikan kenyamanan kepada para pembaca Al-Quran. Sehingga standarnya sama semua. Ya. Pokoknya kalau beda mah bisa berantem. Ya. Betul, nanti warna-warni lagi Pak. Nah iya, ya kalau warna-warninya sudah pasti lah. Ya. Oh iya, maksudnya nanti ada perselisihan pemilihan warna. Iya betul ya. Di sini, kita beralih topik lagi ya. Di era digitalisasi ini, di 2024 ini kan kita dalam berkehidupan
dan sekarang ini tidak lepas dari yang namanya bersinggungan langsung sama digital, namanya teknologi tadi kan Pak. Nah, apakah nih dalam pentasihan mushaf Al-Quran di LPMQ ini sudah menggunakan menggunakan teknologi dalam mentasihnya? Ya, gitu Pak. Oh iya baik. Selama ini sih kita mentasih masih masih menggunakan SOP yang sudah ada, masih manual ya. Ya. Artinya kita mengoreksi menggunakan mata telanjang ya. Kita koreksi ayat per ayat, huruf per huruf, harokat per harokat, tanda wakafnya, nomor ayatnya, sampai nomor halamannya, semua kita koreksi. Itu kita masih manual. Tetapi tadi pagi aja nih, tadi pagi kita juga kedatangan tamu dari Universitas Gunadarma, ada salah satu mahasiswinya untuk program S3, beliau membuat satu terobosan untuk membuat satu aplikasi pentasihan secara apa tadi itu? Digital. Jadi ya, tapi masih berbasis image. Nanti ada yang untuk acuannya itu satu, nanti untuk file mushafnya yang akan ditasih disandingkan. Tapi harus presisi ini. Iya, harus. Ya, susah, masih agak susah sih. Cuma ya ini satu terobosan lah. Dan satu lagi proyek perubahan dari Bapak Kepala Lajnah kita yang sekarang ini tentang itu juga aplikasi tasih menggunakan AI. Ya. Ya mudah-mudahan sih nanti kalau sudah jadi kita harapkan bisa membantu proses pentasihannya. Meskipun kalau saya secara pribadi, karena Al-Quran ini, mushaf Al-Quran ini lembaran-lembaran yang memuat kalamullah. Iya, kalamullah. Ya, ayat-ayat Allah. Dan ayat-ayat Allah ini mukjizat. Tidak mungkin lah kiranya kita yang serba terbatas ini bisa mengalahkan sesuatu yang mukjizat ini. Iya, betul. Ya, saya sudah banyak temui contohnya di penerbit Al-Quran itu. Saya sudah begini Pak, ternyata masih ada salahnya. Iya. Pokoknya ini sudah saya coding, sudah saya tutup. Kalau saya mengubah harokat, yang ini nggak bakal terbawa Pak. Ternyata realitanya tetap ada. Itulah mukjizat Al-Qurannya. Kita ini pentasih ini hanya ya bagian kecil saja. Yang paling utama menjaga Al-Quran ya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini hanya bagian kecil yang ditakdirkan Allah untuk ikut dalam rangka memelihara Al-Quran. Betul sekali, Masya Allah. Jadi selain nanti mungkin dibantu oleh AI tadi ya Pak, jadi peran pentasih itu tetap jadi number one. Tetap ya. Betul. Ya. Tidak bisa dipungkiri ya Pak ya. Nah, sekarang saya mau nanya nih Pak, hal ini mungkin penting nih buat para sahabat Quran di rumah untuk mengetahui bagaimana sih caranya, tips dan caranya yang mudah untuk masyarakat mengetahui, meng-cross check mushaf yang mereka ingin beli atau yang mereka pakai itu sudah memiliki izin tasih atau belum gitu Pak. Oh, ya gampang aja. Jadi di bagian Al-Quran itu, di bagian depan biasanya ya, bagian depan itu ada yang namanya satu halaman isinya surat tanda tasih. Surat tanda tasih. Di situ ada keterangan-keterangan bahwa Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran sudah mentasih mushaf ini, ya. Terus dengan ukurannya disebutkan tuh. Kalau yang ditasih ukurannya misal 15 kali 21 misalnya ya, misal ini. Nanti ternyata yang dicantumkan di tanda tasih ukurannya berubah, itu pelanggaran juga. Pelanggaran berarti itu Pak. Tidak sesuai. Kemudian ada tahunnya, tahun diterbitkannya tanda tasih ini. Dalam peraturan Menteri Agama yang masih berlaku sekarang, itu surat tanda tasih hanya berlaku 2 tahun. Jadi setelah 2 tahun diperbarui lagi. Penerbit harus memperbarui. Artinya harus mentasihkan ulang. Iya. Jadi para
para yang orang-orang yang pengen beli, Iya. tinggal lihat aja ada tanda tasnya enggak ya. Kalau sudah ada, dilihat ini tanda tasnya lama apa tanda tasnya baru gitu ya. Ada masa expirednya ya Pak, berarti ya Pak? Yang expired bukan ayatnya, Iya Pak. tapi tanda tasnya. Tanda tasnya, izin tanda tasnya tadi. Tanda tas. Dan kalau untuk mushaf yang di luar negeri, mushaf impor, kita keluarkan juga namanya surat izin edar. Oh, surat izin edar. Itu khusus untuk mushaf impor. Tapi sekarang ini ada ya mushafnya mushaf impor tapi dicetak di Indonesia. dalam negeri. Iya. Nah, ini nggak boleh, tidak diperbolehkan ini. Jadi kalau ingin mengedarkan mushaf luar negeri, aturannya mengharuskan dia mengimpor, ya, beli dari sana, dia masuk bea cukai, nanti satu sampelnya dibawa ke sini lah, kita cek benar nggak mushaf ini. Kalau sudah benar, kita akan izinkan, kita terbitkan surat izin edar. Betul. Tapi berarti jangan sampai sembarangan beli mushaf yang tanpa izin tasih tadi ya Pak? Ya saya nggak nakut-nakuti. Cuma itu cara agar masyarakat bisa hati-hati. Agar ketika membaca Al-Quran itu bisa membaca Al-Quran yang sudah ditasih. Artinya sudah aman untuk digunakan. Iya. Karena tadi ya Pak, kalau beda penulisan, misalkan ada kesalahan salah satu titik aja, udah beda arti tuh Pak. Beda makna. Iya. Kayaknya harus hati-hati. Walaupun niatnya kita untuk beribadah, tapi kan juga harus mengedepankan hal tadi ya Pak. Iya. Jangan sampai salah. Gitu. Betul. Nah, iya Pak, itu di Quran Kemenak itu kan ada barcode-nya itu Pak. Itu gimana Pak fungsinya Pak? Di aplikasi Quran Kemenak ada scan barcode. Untuk tanda tasnya. Iya. Oh iya. Mungkin gitu. bisa Jadi jelaskan. Sekarang mulai 2016 kalau nggak salah ya, di tanda tasnya itu ada barcode. Jadi nanti para pengguna Al-Quran, termasuk masyarakat secara umum, tinggal scan aja barcode itu. Misal nih mushafnya penerbit A, kita scan aja tanda tasnya. Ternyata setelah di scan kok keluarnya mushaf penerbit B. Iya. Berarti bukan ini. Iya. Ya, berarti bukan. Atau benar nggak sih misal Quran ini sudah ditasih ya. Ya tinggal di scan aja. Sekarang kan menggunakan metode barcode itu sudah umum lah ya. Bahkan ada sekarang Quran itu ada barcode-nya. Gimana tuh Pak? Tiap halaman ada barcode-nya. Oh. Jadi kalau Mbak Ulfa ya? Ulia Pak. Mbak Ulia ingin baca Quran. Di halaman, misal di surat Al-Lail. Iya. Di ujungnya itu, di pinggirnya ada barcode. Scan barcode. Ini gimana sih cara bacanya? Scan, nanti akan keluar suara. Audionya Pak? Audionya. Canggih ya Pak? Ya. Canggih. Indonesia udah canggih. Canggih. Masya Allah. Bukan cuma suara. Nah kadang itu konten-konten yang ilmiah. Ya. Ada tafsirnya. Bunyi tafsirnya itu. Mau tafsir bahasa apa. Sekarang sudah ada begitu pengembangan. Masya Allah. Luar biasa. Pokoknya kita acungi jempol lah penerbit Al-Quran Indonesia ini ya. Ya betul. Ini salah satu inovasi dalam mengembangkan teknologi ke bidang keagamaan ya Pak, dalam Al-Quran itu sendiri. Jadi biar ya nggak boring aja, nggak cuman sekedar ngaji, tapi juga mengkaji. Tadi dalam ada tafsirnya gitu kan Pak, ada terjemahnya juga. Iya, betul. Gitu. Oke, baik, informasi yang sangat menarik sekali ya Pak. Jangan sampai mushaf Al-Quran yang kita gunakan masih belum memiliki izin edar dan memiliki kesalahan-kesalahan pada ayat, terjemahannya dan lain-lain. Karena bahasa Arab itu keliru satu titik aja udah beda makna ya Pak ya. Oleh karena itu penting sekali sebelum kita mengaji dan mengkaji menggunakan media mushaf Al-Quran, kita harus meng-cross-check kesohihan mushaf yang kita gunakan. Agar apa? Agar mengaji senang, ibadah pun riang. Wah, luar biasa itu tagline. Ya, di pertanyaan penutup Pak. Oh iya, udah mau selesai ya? Udah. Masya Allah. Karena ngobrolnya asik jadi kerasa cepat ya Pak. Nah, apa sih harapan Bapak ke depannya untuk LPMQ,
terutama dalam menjaga keaslian dan kualitas mushaf Al-Quran di Indonesia. Serta pesan-pesan Bapak mungkin untuk para sahabat Al-Quran di rumah mengenai pentingnya memahami tanda tasih atau kesohihan mushaf Al-Quran yang mereka gunakan. Monggo Pak. Yang pertama ya, harapan saya untuk LPMQ. LPMQ bisa menjadi satu lembaga yang lebih besar. Mungkin ya bisa bertaraf internasional. Amin, amin. Ya. Karena Al-Quran ini milik umat Islam seluruh dunia kan. Iya. Maka kalau lembaganya bisa bertaraf internasional, luar biasa. Saat ini pun kita sudah bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang sama seperti Lajnah. Misal di Mesir ada Lajnah Muraja'atul Masahif ya di Mesir. Kemudian di mana? Kemarin juga beberapa sahabat kita, para pentasih juga habis berkunjung ke Turki. Iya, Masya Allah. Ada proyek Mushaf Al-Ummah. Iya. Itu juga kita hadir di sana. Jadi kita sekarang sebetulnya sudah mendunia lah ya. Saya berharap fungsinya juga kita akan semakin kuat karena kita sudah berdampingan dengan seluruh negara. Mudah-mudahan bisa seperti itu ya. Kemudian pesan saya untuk sahabat-sahabat Al-Quran semuanya ya. Ketika ingin membeli Al-Quran, coba pastikan dulu apakah mushaf tersebut sudah ada surat tanda tasihnya atau belum. Kalau ada surat tanda tasih, cek tahunnya tahun baru atau tahun lama ya. Tanda tasihnya sudah expired apa belum? Ya, kalau saya bilang expired kayaknya terlalu ini. Iya. Ya, jadi begitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Anton Zailani SSM MAhum atas waktu dan wawasan yang luar biasa ini. Dalam kita membahas tentang pentasihan dan peredaran mushaf Al-Quran. Kami harap pembahasan tadi bisa menambahkan wawasan dan memberi inspirasi kepada kita semua serta para audien di rumah, para sahabat Quran. Untuk Anda yang ingin terus mengikuti topik-topik menarik seperti tadi, jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share ke teman-teman jika kalian merasa bahwa konten tadi ini bermanfaat. Sekali lagi terima kasih sudah menonton podcast kali ini sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam Qurani, salam LPMQ, Win Gusdur di hati. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.